우리가 20세, 23세 A 대표팀 하나의 그 멘탈이나 그런 피지컬적 모든 것이 하나가 되다 보니까 지금 우리 인도네시아 축구가 많이 발전하고 가고 또 좋은 성적을 내고 있고. Nah, kawan-kawan, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan membahas mengenai dua sosok ya, yakni Shin Tae-yong dan juga Asnawi Mangku Alam. Nah, menurut saya ini kabar terbarunya ini sangat luar biasa ya. Bagaimana saya ingin menginfokan kepada teman-teman mengenai sikap dan juga watak Shin Tae-yong yang ini memang diketahui oleh orang dalam PSSI. Dalam hal ini adalah Exco. Dan ya memang ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagaimana nanti kedepannya Shin Tae-yong ini ke timnas Indonesia. Apakah dia mau untuk melanjutkan lagi kontraknya atau tidak? Dan tentu perkembangan Asnawi juga di sini kita akan melihat ya sejauh mana, karena memang ada beberapa klub Liga 1 Korea yang memang ini di-spill oleh media Malaysia bahwa Asnawi Mangku Alam kemungkinan besar bermain di K-League 1 musim depan. Oke, saya akan membahas tuntas mengenai konten kali ini. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan ya teman-teman ya. Nah, di sini pun saya melihat bahwa Bapak Sumarji ya, selaku Exco PSSI dan juga manajer timnas senior, dia pun mengatakan sebenarnya dia sangat kaget dengan watak dan juga perilaku Shin Tae-yong ketika menangani timnas Indonesia. Jadi apa yang dikatakan dia itu berbanding terbalik dengan pihak-pihak yang memang kontra dengan Shin Tae-yong ya, yang banyak menganggap Shin Tae-yong itu tukang mengeluh dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Sumarji pun selaku manajer timnas, dia pun mengatakan bahwa Shin Tae-yong itu ketika melatih ya setiap pertandingan, ya ini mungkin banyak yang belum diketahui oleh publik ataupun media. Ya, setiap melatih atau di setiap pertandingan dia selalu menanamkan mental dan juga bagaimana tanggung jawab ketika dipercaya menjadi sebuah pemain inti. Nah, ini adalah faktor pertama atau cara Shin Tae-yong pertama. Dan ketika pemain-pemain itu dipanggil oleh timnas Indonesia ya, ini dipanggil ya, entah dia menjadi pemain cadangan atau tidak, dia harus memiliki tanggung jawab untuk selalu ya menjadikan dirinya terbaik, karena dia adalah mewakili dari jutaan orang Indonesia. Itu adalah omongan pertama, baik itu di latihan ataupun setiap pertandingan. Artinya kita bisa melihat bahwa dari sini kita sangat respect dengan coach Shin Tae-yong ini. Apa yang dilakukan dengan bagaimana dia memberikan stimulus serta respon kepada anak-anak timnas ini menjadi respect yang sangat luar biasa bagi kita yang memang belum tahu sebenarnya. Kemudian Bapak Sumarji pun juga mengatakan ya, dia sudah tahu bahwa apa yang sudah dilakukan Shin Tae-yong itu sudah benar. Pak Sumarji pun mengatakan seperti ini kepada media. Boleh dikatakan kalau orang mengatakan Shin Tae-yong tidak baik, itu menurut saya salah, karena saya yang selalu bertemu dia. Tae-yong bisa meletakkan dasar bagaimana anak-anak muda kita diajari dengan keras, kemudian disiplin yang sangat tinggi, mental yang sangat kuat, dan fisik yang kuat. Itu kelebihan Shin Tae-yong. Sumarji pun juga tak menampik kemungkinan ya bahwa Shin Tae-yong ini berwatak keras, dalam artian dia mampu untuk mendidik anak-anak itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang ia mau. Dan ya kita ketahui mungkin ya awal-awal dia datang banyak sekali para pemain timnas yang mengeluh, baik itu dari segi pola makan, kemudian porsi latihan yang memang sangat keras sekali. Tetapi sekarang bisa dilihat teman-teman, banyak sekali para pemain yang dipanggil timnas itu ketagihan dengan pola latihan Shin Tae-yong. Nah, ini artinya kita bisa melihat bahwa apa yang sudah diajarkan Shin Tae-yong ini memang sangat luar biasa, sehingga setiap latihan itu pasti ada metode dan juga beberapa cara untuk bisa meningkatkan kualitas pemain, dan itu sudah dilakukan oleh Shin Tae-yong. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Mungkin banyak sekali yang bilang Shin Tae-yong banyak drama dan lain sebagainya, tetapi ya saya melihat ini adalah dasar atau argumen dari orang dalam PSSI ya, yang memang tahu bagaimana keseharian Shin Tae-yong selama melatih timnas. Jadi kita lebih percaya kepada orang-orang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, saya melihat bahwa ada kabar satu lagi mengenai sosok Asnawi Mangku Alam.
Nah, Asnawi dan juga Shin Tae-yong ini seperti dua orang yang memang sulit dipisahkan ya, karena saya melihat Asnawi juga bisa besar namanya hingga sampai saat ini itu juga karena faktor Shin Tae-yong, dan juga Shin Tae-yong pun yang membawa dirinya ke Liga Korea. Nah, kemudian bukan hanya itu, ternyata di sini akun Instagram K-League ID ya, itu pun juga mengabarkan bahwa ada beberapa ya klub dari Liga Korea itu memang sedang mengincar Asnawi. Bahkan ini rata-rata adalah klub Liga 1 Korea. Dan ini pun juga dipertegas ya dengan media Malaysia ya, yakni Makan Bola. Dia pun mengatakan bahwa Asnawi ini akan meninggalkan Jeonnam Dragons di akhir musim untuk berlabuh ya di K-League One. Dan ini pun dipertegas dengan sudah adanya pembicaraan antara agen Asnawi, kemudian Asnawi dan juga klub Liga 1 Korea tersebut. Tetapi belum bisa dipublis karena Asnawi dan juga sang agen masih menghargai kontrak bersama Jeonnam Dragons, dan disitu pun senada ya dengan apa yang diomong oleh pelatih Jeonnam Dragons, bahwa ketika Asnawi ingin menampilkan diri untuk lebih baik ya harus di level tertinggi, dan Jeonnam Dragons pun mendukung hal itu. Artinya di sini saya melihat memang ada kesinambungan antara Asnawi dan juga klub, dan klub pun juga tidak membatasi perkembangan Asnawi ya. Selama dilatih oleh Shin Tae-yong, menurut saya Asnawi ini berhasil ya, bagaimana dia menjadi pemain yang memiliki karakter sepak bola Korea. Dan ya wajar saja Shin Tae-yong sampai mengirimkan ke Ansan Greeners waktu itu, karena memang tipikal Asnawi sangat cocok di Liga Korea. Dan ketika saat ini Asnawi mau diincar oleh salah satu klub Liga 1 Korea, itu bukan hal yang sangat mengagetkan, karena memang Asnawi sudah memiliki modal kurang lebih 2 tahun di Korea. Nah, ini bisa menjadi hal yang sangat luar biasa sebenarnya bagi pemain-pemain Indonesia yang lain ya, bukan hanya Asnawi saja, seperti pemain-pemain muda Arhan Fikri ya, kemudian Sananta dan lain sebagainya. Itu mereka sebenarnya juga harus berani abroad agar nantinya mereka juga memiliki pengalaman yang bisa ditularkan kepada adik-adiknya kelak ya di timnas Indonesia, ataupun kepada rekan-rekannya yang saat ini bermain di liga lokal. Dan semakin banyaknya pemain lokal yang berada di luar negeri, itu menurut saya akan menambah bagaimana wawasan tentang sepak bola mereka, karena itu harapan semua pelatih ya, bukan hanya Shin Tae-yong. Menurut saya PSSI dan juga pelatih-pelatih top dunia pun menginginkan hal yang sama, karena memang dia pun ingin sekali untuk menjadikan Indonesia itu lebih baik dengan cara mengembangkan pengalaman jam terbang sepak bola di Eropa ataupun luar negeri. Jika mereka mampu bersaing di situ, artinya mereka berhasil untuk beradaptasi dengan lingkungan, pola makan dan juga gaya-gaya baru pemain-pemain di sana. Ya, dia pun di sini saya melihat bahwa Makan Bola ya, yakni berita ataupun media asal Malaysia pun mengatakan bahwa bintang muda timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam didekati untuk bermain di sepak bola utama Korea Selatan. Nah, dia pun mengatakan bahwa saat ini untuk Asnawi memang sangat potensial untuk berada di sana, berbeda dengan pemain timnas Malaysia yang saat ini tidak sama sekali bermain di K-League 2. Nah, itu kita sudah tahu ya siapa pemain tersebut, tapi yang jelas dari beberapa nama yang sudah bermain di Liga Korea seperti Nguyen Chong Puong ya, pemain Vietnam, kemudian pemain asal Malaysia ya yang juga bermain di K-League tuh, hanya Asnawi saja yang sampai saat ini betah di sana dan selalu mendapatkan jam terbang. Nah, ini artinya membuktikan bahwa apa yang menjadi impian Asnawi, kemudian skill Asnawi ini memang bisa terbukti. Tapi yang jelas di sini saya menginginkan bahwa ya seharusnya kalau misal ya nanti ada tawaran yang besar dari Liga 1 untuk musim depan, ya menurut saya untuk Asnawi ini tahan dulu saja, lebih baik dia ke luar negeri terlebih dahulu untuk menjadi contoh bagi adik-adiknya nanti. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sikap Shin Tae-yong dan juga kiprah ataupun perkembangan Asnawi? Apakah kalian yakin nantinya Shin Tae-yong ini bisa diperpanjang oleh timnas Indonesia dan Asnawi mampu berlaga di K-League One? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.
bahwa